Halo Sobat Adventure, balik lagi di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya, dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Malam hari seberes kerja, gue berencana nanjak ke Gunung Tampomas 1684 mdpl via Ciberem di Sumedang, Jawa Barat. Gue berencana kesini awalnya hasil diskusi sama teman baru gue nih, yang gue kenal dari YouTube. Namanya Bang Levi, yang rumahnya di Tangerang Selatan. Jadi singkat kata, doi lihat vlog gue nih yang Jicermai kemarin. Terus kita tukar kontak, lalu kita planningin nih, nyobain nanjak bareng. Dan terrealisasikan di Tampomas ini. Selain Bang Levi, gue pun gak lupa ajak Bang Well nih, yang kemarin ikut di Patua dan Manglayang kemarin. Sebelumnya gue pun sama Bang Well planning juga nyobain nanjak ke Tampomas. Jadilah kita berangkat bertiga deh. Perjalanan pun gue mulai dari Jakarta ketika Bang Levi nyamper ke kontrakan. Dan kita riding ke Bandung via Puncak yang menghabiskan waktu agak ngaret nih 6 jam. Maklum kita begadang di jalan plus hujan juga di jalan men. Sampai Bandung kita pun langsung merapat nyamper ke rumah Bang Well di Cibiru, Bandung. Sempat istirahat bentaran di sana, kita pun lanjut gas menuju Sumedang ke basecamp Ciberem. Kita pun lanjut gas menuju Sumedang yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Kala itu di jalan gue sama Bang Levi terngantuk-ngantuk men. Maklum belum tidur ini kita. Jalan ketika udah dekat basecamp kita akan melewati pertambangan pasir gitu. Dan jalannya seperti punggungan gitu. Jadi berasa kayak jalan di atas naga Dragon Ball nih. Haha. Akhirnya kita sampai basecamp nih. Di basecamp ada warung dan kita sempetin daftar simaksi dan juga packing barang bawaan yang mau dibawa dan ditinggal. Jadi setelah daftar simaksi kita akan dapat peta dana pendakian. Ada 4 pos dan dapat stiker lumayan nih buat tempel di bison baru nih. Yang kemarin sudah pergi. Innalillahi. Terdampar di Gunung Manglayang. Iya. 2.500.000. Mending kurang cepet. Sedih banget ya. Setelah packing gak lupa kita pun berdoa agar diberi kelancaran dalam pendakian ini. Ada baiknya kita berdoa agar minta keselamatan dan kelancaran. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita mulai. Udah selesai? Apa nih? Udah, jalan. Selesai berdoa kita pun mulai melangkah. Trek pertama kita akan menyusuri ujung jalan beton ini. Dan trek masih nyantai men, alias gak terlalu miring. Dan gak lama ada jalan setapak di sebelah kiri. Jadi kita belok kiri nih, menyusuri jalan setapak ini. Trek pun berganti tanah dengan kemiringan yang masih nyantai, serta vegetasi yang masih terbuka. Di trek ini kita melewati ilalang dan terlihat dari kejauhan puncak Tampomas yang kayaknya masih jauh bener itu ya. Vegetasi pun berubah menjadi barisan pohon pinus yang menjulang tinggi. Trek pun juga berubah menjadi bebatuan gini men. Kita pun menjumpai persimpangan menuju Gunung Karang. Tapi karena kita mau ke puncak Tampomas, jadinya kita lurus terus. Untuk trek sebenarnya gak terlalu miring. Cuma yang jadi kendala di trek ini adalah suhu panas yang bikin kita jadi gerah men. Mungkin karena kita start di ketinggian kurang dari 1000 mdpl kali ya. Jadi nggak berasa dingin kayak gunung-gunung lain men. Ada yang pakai sepatu baru guys. Anjir. Test drive. Berpengaruh gak sepatu terhadap kenyamanan mendaki? Oh, pengaruh itu. Kayak sih dari tampilannya sih sangat berpengaruh. Panas gunungnya. Karena mungkin gak terlalu tinggi kali ya. Keringetan.
Akhirnya kita sampai di pos selamat datang. Posnya ada pelangnya nih. Nanti dari pelang ini kita pilih ke kiri ya, ke arah hutan. Pos selamat datang. Ini dia. Mana? Itu jalurnya depan. Kita sempetin foto bentaran dan kita pun lanjut menuju pos 1. Trek menuju pos 1 ini gokil men. Treknya tanah berakar yang kemiringannya lumayan miring. Lumayan ngetes dengkul ini. Belum lagi banyak rintangannya di mari, yaitu pohon-pohon tumbang yang menghalangi trek. Seru sih, jadi kayak berasa main Ninja Warrior gitu. Untuk vegetasinya lumayan lebat akan pepohonan yang tinggi, jadi mulai berasa adem nih di trek. Sampai di pos 1. Dan akhirnya kita sampai di pos 1. Di pos 1 kita sempetin istirahat sambil makan dulu nih. Maklum belum sarapan ini dari tadi jalan, jadi lumayan lapar. Makanan yang paling mewah kalau di gunung. Iya, Indomie telur. Di pos 1 ini lahannya nggak begitu luas men, sekiranya muat 2 tendaan lah. Seberes makan kita lanjut lagi menuju pos 2. Baru jalan bentar cuaca pun menjadi hujan. Jadi ya kita ganti kostum dulu nih. Trek menuju pos 2 masih tanah berakar dengan kemiringan yang bikin dengkul lu pegelinu men. Vegetasinya juga masih lebat akan pepohonan. Pokoknya jalurnya ciri khas Jawa Barat banget deh, kecil-kecil cabai rawit. Akhirnya kita sampai di pos 2. Di pos 2 lahannya nggak terlalu luas, jadi kalau mau diriin tenda cuma muat 2 tenda kali ya. Kita pun istirahat bentaran dan setelahnya lanjut lagi menuju pos 3. Trek menuju pos 3 masih kagak nyantai men. Tanjakannya yang nggak bersahabat ini mau nggak mau harus kita ajak temenan nih. Vegetasi pun masih hutan yang sangat lebat. Di perjalanan menuju pos 3 ini kabut pun mulai turun. Di trek jadinya suasananya sahdu gitu dah. Tapi untuk yang nanjak hari ini cukup sepi men, karena cuma kita bertiga aja nih kayaknya yang nanjak. Gak ketemu pendaki lain yang papasan di trek. Akhirnya kita sampai di pos 3. Pos 3 ini areanya masih gak terlalu luas, jadi diriin tenda jangan di mari dah. Di pos 3 ini kita istirahat cukup lama, dikarenakan hujan yang turun makin deras. Jadi ya kita diriin flysheet aja deh. Bang Levi pun sempat ragu nih untuk melanjutkan sampai puncak, dikarenakan hujan yang gak udah-udah. Dan juga dia katanya merasakan sesuatu gitu dah. Tapi ya setelah kita kompromi bertiga, akhirnya kita memutuskan tetap lanjut menuju pos 4. Jalur menuju pos 4 masih jalur tanah berakar yang lumayan miring dan berliku, dengan vegetasi yang semakin rapat. Jas hujan pun masih tetap kita pakai nih, karena hujan tak kunjung henti. Walau nggak terlalu tinggi, Gunung Tampomas ini sendiri posnya cukup banyak men. Jadi treknya rasanya panjang banget. Akhirnya kita sampai di pos 4. Di pos 4 ini areanya cukup luas. Ya sekiranya lapaknya muat bisa 5 tendaan lah. Pos 4. Pos 4. Pos 4. Jauh nggak dari pos 3? Dekat betul. Dekat betul ya. Perjalanan dilanjut lagi dengan trek yang lebih rapat akan pepohonan. Dan juga sekarang treknya mix nih. Selain tanah berakar, ada juga bebatuannya nih. Trek berbatunya juga lumayan men, bikin kaki ngangkatnya lebih tinggi. Gokil euy. Akhirnya kita sampai di Sanghyang Lawang. Dan gak lama kita lanjut lagi nih, menuju Sanghyang Taraje. Treknya mirip dah seperti dari pos 4 ke Sanghyang Lawang. Cuma bebatuannya lebih tinggi-tinggi nih pijakannya. Bener-bener nguji dengkul banget ini sih. Akhirnya kita sampai di Sanghyang Taraje dan kita pun lanjut lagi ke Sanghyang Tikoro. Dan jalur menuju ke sana gokil men, batuan habis. Kita bertiga sampai ngerayap ini nyari pijakan.
Belum lagi kan ini batunya licin ya, jadi harus bener-bener hati-hati nih, takut kepleset. Kalau kepleset terus kepatok batu ya lumayan lah, bisa benjol ini. Dari pos 5 ke atas ya? Gini nih, naiknya dengkul ketemu lagu. Dan akhirnya kita sampai di Sangyang Tikoro. Kita pun lanjut lagi dan belum apa-apa udah nemu batu gede gini nih di trek. Aduh, ngerayap dan kayak cicak. Gunung Tampomas ini termasuk gunung stratovolcano yang di dekat puncaknya ada kawahnya nih. Tapi belum ada info sih gunung ini pernah meletus atau enggak. Akhirnya kita sampai di Plangkawah. Kita pun lanjut lagi dan gak lama dari Plangkawah tadi. Akhirnya kita sampai di puncak Tampomas 1684 mdpl. Sampai di puncak kita langsung diterjang badai men. Sumpah kencang banget sih ini anginnya. Tapi ya kita bentaran aja sih di puncak, selebrasi dan juga ambil beberapa foto buat kenang-kenangan. Sampai boy. Ses. Di puncak area campnya terbuka. Jadi gue saranin agak ke kiri nih dari puncak. Karena ada lahan yang cukup dan lumayan terhalang pohon untuk bangun kurang lebih 5-10 tenda lah. Sebenarnya kita rencana dari puncak mau mampir ke Petilasan. Cuma karena keadaan tidak memungkinkan, akhirnya kita memutuskan untuk segera turun. Trek yang licin dan becek menjadi rintangan yang lumayan nyebelin pas turun. Tapi ya pelan-pelan aja lah ya. Melewati lagi Sangyang Tikoro. Dan gak lama melewati lagi Sangyang Taraje. Melewati lagi Sangyang Lawang. Dan akhirnya sampai kembali di pos 4. Dari pos 4 kita pun lanjut lagi ke pos 3. Sampai pos 3 kita pun lanjut lagi menuju pos 2. Sesampainya di pos 2 kita lanjut lagi menuju pos 1. Sampai pos 1 kita lanjut lagi menuju pos Selamat Datang. Di pos Selamat Datang kita sempetin istirahat dan setelah dirasa cukup kita lanjut lagi ke base camp. Dan alhamdulillah sampai base camp kembali sebelum maghrib. Kita istirahat dulu dan setelahnya kita lanjut pulang riding ke Bandung. Gua dan Bang Well sempat mencar di jalur Sumedang Bandung. Akhirnya gua dan Bang Levi lanjut pulang aja nih ke Jakarta, walau bentar-bentar nyari pom bensin buat numpang tidur. Parah sih nih, ngantuk banget di jalan. Dan akhirnya gue dan Bang Levi pun sampai Jakarta lagi dengan selamat. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe ya channel ini biar gokil terus pendakian ke gunung selanjutnya men. Terima kasih and see you.